Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadilah dengan NIM 237038003. Saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara. Di sini video yang saya buat ini akan membahas mengenai UML. UML itu adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Mungkin teman-teman sudah sering nih mendengar kata UML, tetapi untuk jenis-jenisnya hanya sebagian kecil saja yang sering kita gunakan. Pada video ini saya akan membahas 14 jenis UML yang harusnya kita ketahui. Apa itu UML? UML adalah bahasa visual yang digunakan untuk membuat diagram dan model yang mewakili sistem dari software tersebut. UML juga merupakan suatu metode pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awalnya itu 1.0 ya. Tepatnya itu pada tahun 1997. UML juga merupakan suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint dalam sebuah software. Manfaat UML itu yang pertama adalah mendesain dan mengembangkan software. Yang kedua yaitu menyediakan alat untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem bagi software arsitek, developer, kemudian engineer. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar anggota tim. Anggota tim ini melalui satu set diagram dan notasi yang dapat mewakili berbagai aspek sistem. Yang keempat itu memungkinkan pengguna di seluruh proses pengembangan software. Di sini termasuk dalam pengujian dan juga pemeliharaannya. Kemudian yang kelima itu adalah bahasa pemodelan standar oleh Object Management Group. Jadi UML ini digunakan oleh OMG, dan sekarang ini banyak sih perusahaan industri yang menggunakan UML. Kemudian yang terakhir itu adalah membantu developer mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial di awal proses pengembangan software, sehingga keseluruhan proses itu bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Untuk jenis-jenis UML ini jenisnya itu bagian utamanya itu ada dua ya. Ada structural diagram, ada behavioral diagram. Untuk structural diagram ini ada 7, kemudian untuk behavioral diagram ini ada 7 juga. Yang untuk struktural diagram. Struktural diagram ini merupakan struktur statistik atau struktur statis ya suatu sistem dan menggambarkan bagaimana sih komponen tersebut dapat saling terhubung antara satu dengan yang lain. Untuk struktural diagram ini biasanya digunakan dalam memodelkan arsitektur dan juga desain sistem dalam software. Kemudian struktural diagram ini juga digunakan untuk mengkomunikasikan struktur sistem kepada stakeholder dengan kepentingan teknis dan non-teknis. Struktural diagram ini salah satunya itu adalah composite struktur diagram. Composite struktur diagram ini merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur internal dari suatu pengklasifikasian yang terstruktur menggunakan bagian, kemudian ada konektor dan lain-lainnya. Di sini ada ya bagian-bagian yang pertama itu adalah nama sebuah struktur klasifier yang digambarkan. Sementara untuk kotak yang di bawahnya ini, yang besar ini ya, ini yang pertama nih untuk nama dari yang diklasifikasikan. Ini yang bawah ini, kotak yang besar ini menggambarkan sebuah struktur komponen dari struktur internal yang terdapat di dalam klasifier ini. Jadi ini bisa dibilang bagian utamanya, ini adalah bagiannya, bagian internal yang paling detailnya lagi. Untuk bagian yang kedua ini itu merupakan pusat prosesor yang terdapat pada sistem ATM. Ini adalah pusat prosesornya. Kemudian bagian yang ketiga ini ya, bagian ketiga ini
merupakan merupakan port box. Port box ini biasanya dinamakan sebagai rule part atau baris bagian. Nah, yang keempat ini ya adalah garis putus-putus ini ya, dinamakan sebagai reference rule. Ini adalah reference rule-nya. Kemudian bagian yang kelima ini merupakan jalur bus yang digunakan untuk mengkoneksikan antar part. Nah, jadi ini adalah pengkoneksian ya antara part 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian itu bagian yang ke-6 ini ya, bagian yang ke-6 ini dia merupakan simbol port. Bagian ke-7 itu ada multiple of part yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki 4 bagian. Nah, 4 bagian utama. Nah, kemudian di bagian 8 ini ada fault ya. Nah, fault ini merupakan kelas bersarang ya, serta anonim. Nah, kemudian ini bagian 9 dan 10 ini dia ada 1.0, 1.4, kemudian ada 1.0. Nah, ini maksudnya ini adalah menunjukkan adanya 1 sampai dengan 4 rule serta 1 hingga tak terhingga. Nah, jadi 1 sampai dengan 4 atau ini 1 hingga 1 tak terhingga. Nah, ini juga dinamakan sebagai multiplicity of rule. Nah, untuk struktural bagian kedua itu ada object diagram. Nah, object diagram di sini ini merupakan sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek. Nah, nama objek, kemudian ada nama atributnya maupun metode yang digunakan. Nah, objek diagram ini merupakan gambaran dari berbagai objek yang ada di dalam sistem dalam satu perintah yang lebih ditonjolkan dibanding dengan kelasnya. Nah, di sini simbol-simbolnya ini ada banyak ya untuk customer ini ID-nya, kemudian ada order, kemudian ini ada order 1, order 2, kemudian ada order 3. Jadi objek ini dia lebih spesifik lagi. Nah, di sini objek ini ada 3 ya. 3 ada objek, kemudian ada kelas, ada link. Nah, objek ini merupakan sebuah contoh dari kelas. Contohnya itu adalah ini ya, namanya customer ID ini ada 001, terus ada Jendu. Nah, maka ini merupakan sebuah objek. Kemudian ada kelas. Nah, kelas ini merupakan kumpulan dari objek yang di dalamnya terdapat operasi ataupun juga atribut. Nah, di sini ada 3 atribut. Kemudian ada link. Nah, link ini adalah menghubungkan garis ini adalah menghubungkan ya antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya itu ada package diagram. Nah, di sini ini adalah bentuk dari package diagram. Nah, package diagram ini merupakan satu struktur UML diagram yang menggambarkan paket kelas, ada use case ataupun ada komponen sistem lain dan disertai dengan keterangan ya, tergantung kelas satu dengan kelas yang lainnya. Nah, tujuan utama penggunaan package diagram ini yaitu memberikan overview sekumpulan kebutuhan dan desain arsitektur dari sebuah sistem yang memiliki hubungan logis dalam diagram modulnya. Nah, package diagram ini jarang digunakan dalam sistem yang berukuran kecil karena memang dari awalnya itu sistemnya ini berukuran kecil yang tidak memiliki kelas atau komponen yang banyak sehingga tidak perlu dipaketkan lagi dengan package diagram ini. Nah, package diagram ini memiliki 3 bagian utama ya. Yang pertama itu ada package-nya, ini adalah tampilannya ya, tampilan package. Nah, kemudian itu ada tampilan import. Nah, import ini ada bagian ini, garis ini, putus-putus ini juga import ya. Kemudian ada bagian akses, ini akses. Nah, yang keempat ini adalah profile diagram. Nah, profile diagram ini dia itu mendefinisikan dan memodelkan berbagai elemen sistem berdasarkan domain
dan juga platform yang ada di dalam sebuah sistem tersebut. Jadi hampir sama saja ya. Kemudian itu ada deployment diagram. Nah, deployment diagram ini menunjukkan arsitektur dari sebuah sistem dan bagaimana komponen-komponennya digunakan pada node atau bagian dari suatu struktur data yang berbeda. Nah, deployment diagram ini juga merupakan salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan nih artifak dalam node. Nah, deployment ini juga memvisualisasikan, menspesifikasikan, kemudian mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis objek orientasi ya, atau objek oriented yang akan dibangun. Nah, tujuan utama dari deployment diagram ini adalah untuk menggambarkan atau memvisualisasikan secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem atau software. Ini adalah bentuknya. Kemudian itu ada yang namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini mungkin kita sering ya mendengar kata kelas diagram di sini. Dan juga kita sering menggunakan dari kelas diagram tersebut. Nah, di sini kelas diagram ini adalah diagram statis dalam UML yang secara grafis itu menunjukkan berbagai komponen sistem. Nah, sebagian besar itu digunakan oleh pengembang untuk secara jelas menguraikan bagaimana suatu sistem itu akan terlihat dalam bentuk statis saat membangun sistem. Nah, pengembangan juga sering menggunakan diagram kelas atau kelas diagram ini untuk menggambarkan bentuk statis sebuah sistem dalam perangkat lunak. Mereka juga dapat menentukan kelas yang mereka butuhkan, fungsionalitasnya, dan koneksinya ke komponen sistem lainnya. Nah, seperti kelas, prosedur, atribut, dan juga objek lainnya dengan menggunakan diagram ini. Nah, kelas diagram juga menggambarkan objek serta hubungan sistem serta struktur statistiknya. Nah, mereka dapat digunakan dalam mendesain database yang digunakan dalam menyimpan data, struktur keseluruhan sistem, dan juga domain sistem. Nah, di sini biasanya kelas diagram ini terdiri dari beberapa tabel yang ada di database ya. Kemudian di sini ada misalnya untuk atribut ya, atribut atau tabel, ada atribut bank. Ini ada kode, kemudian ada address-nya. Nah, di sini ada perintah ya, perintah dari sistem tersebut. Nah, ini adalah hubungan ya antar beberapa atribut. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada komponen diagram. Nah, komponen diagram di sini juga jarang ya digunakan oleh developer ataupun engineering. Nah, komponen di sini itu merupakan struktur dan hubungan antar komponen-komponen pada sebuah sistem. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada bagian ATM mesin, kemudian ada customer station, kemudian ada bank database-nya, ada card reader, kemudian ada web page. Nah, jadi ini adalah hubungan dari beberapa komponen ini, ada komponen 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemudian itu ada jenis UML yang kedua, bagian utama yang kedua itu ada behavioral diagram. Nah, behavioral diagram ini merupakan perilaku dinamis dari suatu sistem yang menunjukkan bagaimana sih komponen-komponen tersebut dalam suatu sistem tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, behavioral diagram ini digunakan dalam memodelkan interaksi antar objek, proses, dan peristiwa dalam suatu sistem. Nah, behavioral diagram ini juga merupakan tools yang efektif untuk memvisualisasikan dan juga memahami aspek dinamis pada sistem software tersebut. Nah, di sini juga bagian utama UML ini, behavioral diagram ini juga ada 7 jenis. Yang pertama itu adalah
State machine diagram. Nah, ini adalah tampilan dari state machine diagram. Nah, state machine diagram ini menunjukkan perubahan dan transisi dari suatu objek atau sistem. Nah, jadi di sini ada perubahan ya. Yang pertama itu reading card, dia membaca cardnya, kemudian setelah proses pembacanya sukses, maka dia akan membaca pin. Nah, di sini ada dua ya. Di sini jika cardnya itu nggak valid atau nggak sesuai, maka cardnya itu dikeluarkan atau di-ejecting card. Nah, ini hampir sama ya dengan activity diagram, cuman bedanya ini dia lebih umum. Dan di sini dia telah kita ketahui ya bahwa itu menunjukkan perubahan step by stepnya. Kemudian yang kedua itu ada activity diagram. Nah, ini hampir sama ya, cuman bedanya itu kalau activity diagram itu dia lebih detail lagi. Nah, activity diagram ini menunjukkan aliran kegiatan atau proses dalam suatu sistem. Nah, jadi di sini activity diagram ini ada 3 ya, ada bagian customer, ada ATM mesin, kemudian ada bank. Nah, di sini saya ngambil contoh activity diagramnya itu tentang bank atau ATM. Nah, ini adalah aliran proses atau kegiatan yang dilakukan baik itu oleh customer, kemudian nanti oleh mesin ATM-nya, kemudian oleh banknya. Ini adalah tampilannya. Nah, yang ketiga itu adalah communication diagram. Nah, ini adalah tampilan dari communication diagram. Nah, di mana communication diagram ini merupakan interaksi antar objek dari suatu sistem. Nah, jadi ini interaksi antar objeknya ya. Di sini ada user, terus ada memasukkan card, kemudian cardnya itu dibaca, kemudian cardnya itu dibaca ya. Kemudian di sini ATM itu di screen ya, screen ATM. Nah, di sini ada screen installation-nya, kemudian ada open account. Nah, di sini ya hampir sama ya, ini tahapan-tahapan interaksi antar user dengan si mesin ATM-nya. Kemudian yang keempat itu adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram ini menunjukkan interaksi antar objek ini secara kronologis. Nah, jadi dia lebih spesifik lagi dibandingkan dengan si communication diagram. Ini sequence diagram. Nah, di sini ada user, kemudian ada ATM, ada konsorsium, kemudian ada banknya juga. Nah, yang kelima itu ada interaction overview diagram. Nah, interaction overview diagram ini menunjukkan aliran interaksi antar objek dalam suatu sistem dengan fokus pada urutan dan kondisi dari interaksi tersebut. Jadi ini ada urutannya ya. Dari sini mulai, kemudian ini adalah bagian-bagiannya. Ini adalah gambaran interaction overview diagram. Nah, bagian keenam itu adalah timing diagram. Nah, timing diagram ini menunjukkan tingkah laku sistem terhadap waktu. Nah, jadi di dalam sistem itu juga tentunya memperhatikan sebuah waktu juga ya. Jadi harus ada diagramnya juga nih, timingnya ya ini. Dan yang terakhir itu adalah use case diagram. Nah, use case diagram ini juga sering digunakan oleh developer ataupun engineering ataupun programmer ya. Bahkan kita juga yang mendesain itu sering menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah UML yang menampilkan interaksi suatu sistem dan penggunaan sistem dalam berbagai kondisi. Nah, di sini ada aktor. Nah, aktor ini sistemnya itu dihidupkan, kemudian sistemnya dimatikan atau off ya. Kemudian itu ada nasabah, kemudian ada bank. Nah, ini interaksi juga ya. Sebenarnya di dalam UML itu dia itu membahas interaksi baik itu nasabah, baik itu customer, baik itu si mesinnya, kemudian ada pihak bank atau pihak lainnya. Nah, jadi dia itu bagaimana proses interaksi dalam membangun sebuah sistem tersebut.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengertian, kemudian kegunaan serta jenis-jenis UML yang perlu kita ketahui. Terima kasih, saya Rizka Fadila. Jika ada kata-kata yang salah ataupun masih kurang nih penjelasan, atau masih belum paham atau kurang paham nih untuk penjelasan yang udah saya paparkan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.